Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Kiai Haji Ustadz Umung Anwar Sanusi, terkhusus Teh Nok Buyati. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Kausar Banjar Ustadz Asep Ahmad Mubarok MPD beserta seluruh jajarannya, para sekretaris dan bendahara. Yang saya hormati Bapak Kasih Pendis Kemenag Kota Banjar, Bapak Haji Ahmad Rifai MPD. Yang saya hormati pengawas madrasah Pak Haji Muslihin, Dr. Anes Haji Muslihin MPD. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Kausar Banjar, Bapak Ustadz Dadan Ramdan MPD. Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Ustadz Sudar Abu Hafid SIP MM dan Ustadz Hanif Mashkur SIP. Bapak Ibu wali santri yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan mungkin yang tidak tersebut tanpa mengurangi rasa ta'zim. Semoga kita semuanya berada dalam rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang saya cintai para wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Kausar yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Tentu saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang terbesar, iman dan Islam. Apunten Pak Kuwu, di pengker Pak Kuwu di payun. Namanya katinggal Pak Kuwu. Nuju jantan wali santri rupina mah. Puji syukur sekali lagi kita hadirkan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan tentu saja hari ini nikmat kita diberikan
anak-anak yang soleh soleha insya Allah. Dan semoga kesolehan mereka itu juga bukan hanya untuk diri mereka, tetapi mereka menjadi orang-orang yang muslih. Alhamdulillah pengawas kita juga ini Pak Muslih luar biasa. Bukan hanya untuk pribadinya, tetapi untuk bermanfaat untuk khalayak. Dan inilah yang terus ditanamkan oleh muassis pondok ini, Akang kami menyebutnya, yaitu bagaimana agar yang hadir di sini tangfa'uhum linnas, agar menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk manusia. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Walaupun yang berdoa tadi Ustadz Arif sudah menghadiahkan doa kepada Ustadz Umung dan Bapak Yaya, mungkin alangkah baiknya juga lebih khusus kita menghadiahkan kepada beliau Al-Fatihah, semoga pahalanya disampaikan atas bacaan kita ini. Barakatuh Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wasi madkhalahum waghfir khatayahum kama yunaqqas thawbul abyadu minad danis. Dan tentu juga kepada para kontributor pondok pesantren ini, para muwakif yang beberapanya sudah wafat, meninggalkan kita semuanya. Ada Pak Haji Abdul Rashid dan yang lainnya banyak yang berkontribusi wakaf untuk pondok pesantren. Semoga pahalanya mengalir terus kepada mereka. Bapak Ibu yang sama-sama hadir dan terutama para wisudawan wisudawati, ini saya diamanahi untuk memberikan taujih. Sebetulnya beban yang cukup berat, dan mohon maaf kepada semua kesepuhannya di pondok ini. Mudah-mudahan hati kita terbuka untuk menerima kebenaran dan kemudian melaksanakan dan memperjuangkan kebenaran. Saya berusaha, semoga, karena arahan-arahan itu tadi juga dari Pak Kasih, dari Pak Kamat, dan juga dari Mudir, itu juga taujih juga kepada kita semuanya. Mungkin tugas saya menegaskan apa yang menjadi dasar pemikiran pendiri pondok ini agar diingat oleh semuanya, oleh kita semuanya, sehingga kita tidak mendapati inhiraf atau penyimpangan dari misi ini, dan kita berupaya untuk terus menjadi pondok yang lurus dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita berharap pondok pesantren ini, Pak Kasih, bukan hanya alternatif. Sekarang bahasanya kalau mondok masih alternatif. Kalau alternatif itu bukan prioritas. Padahal pondok pesantren ini adalah yang paling berjasa untuk bangsa dan negara ini. Mulai dari perjuangan sebelum kemerdekaan, perjuangan memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan, bahkan terus sampai hari ini
santri-santri berkontribusi untuk agama dan bangsa ini. Ini kita melihat judulnya berkontribusi untuk agama dan bangsa. Tentu saja ini harus kita pahami, terutama para wisudawan. Kalian yang hari ini menjelma menjadi pemuda, menjadi syabab, yang ketika orang tua kalian beberapa tahun ke belakang mengantarkan kalian, yang 3 tahun, yang 6 tahun, baik fisik, pemikiran, maupun juga cara bertindak kalian itu berbeda dengan hari ini. Bahkan cara berpakaian. Kelas 7 ini Bapak Ibu sekalian, ya ibu-ibu guru, kalau kita masuk ke kelas itu, kalaupun mereka sudah mandi, gak ada harum-harumnya, hanyir. Tapi sekarang sudah menjelma menjadi para pemuda, pemudi yang insya Allah semoga siap berkontribusi untuk umat. Sudah harum Pak sekarang, mun di minyak sengitan mah. Namun tes olahraga mah anger bau keleknya. Tapi insya Allah tiasa ngurus diri aya nama. Henteu hanyir ke kelas teh. Atau hanyir keneh? Kacidanya. Ya tentu saja ya ada amanah. Dan tentu saja ini menjadi arahan bagi kita semuanya yang hadir umumnya dan khususnya para wisudawan, ya, khusus yang pada santri, ya, ila syabab amah wa ila tolabah khosoh, bahwasannya di sini kita antum semuanya untuk membina pribadi, untuk menjadi muslim sejati, yang kemudian tentu saja harapannya ke depan melahirkan usrah muslimah, keluarga-keluarga yang muslimah, keluarga-keluarga yang berasaskan kepada Quran dan Sunnah. Biasanya setiap angkatan setelah ini ada yang segera mengundang ya Pak Mudir. Jadi ini juga PR kita Bapak Ibu sekalian. Selain menambah ilmu, kita juga harus menyiapkan diri, apalagi ahwat, menyiapkan santri ini lulus dari aliyah siap menikah. Ya. Dan kemudian tentu saja kita ingin mempercepat lahirnya generasi Islam, ya, lahirnya para pemimpin Islami yang akan mewarnai seluruh sendi berbangsa dan bernegara. Maka pesantren seharusnya sekali lagi bukan alternatif, tetapi menjadi pilihan pendidikan yang prioritas. Dengan syarat-syarat yang kami tentukan, walaupun masih gamang Pak Kasih, mensyaratkan apa? Quran ini mun teu lulus Qur'ana teu dibikeun ijazahna. Tapi kita ditegur juga gitu. Kudu dibikeun ijazah teh. Tapi pami diizinkan itu, kita tahan sampai Al-Qur'annya itqon gitu. Kalau orang tuanya protes enggak ya kira-kira? Ijazahna engke Pak didugikeun anak da apa Al-Qur'annya yang setelah disetorkan 10 juz itu belum mungkin, belum disetorkan sekali duduk. Kira-kira Bapak Ibu sekalian protes enggak? Benar Pak? Ya, tuh di Pak Mudir tidak akan protes Bapak Ibu sekalian. Anak-anak protes enggak? Anaknya protes Pak. Kumaha kuliah abdi, damel abdi dan sebagainya. Jadi memang ya goyah dunia kita masih ada dan masih kental. Ya,
Ya, makanya mungkin kalau santri dulu mah can ngolotok mah can keluar di pesantrennya Kang Jang Otong. Kang Jang Otong ini guru nahwu sorob di sini. Nya 3 tahun cenah. Hari waktu mah. Tapi dihitung mah diajar nahwu sorob teh ngan 40 poe lain 40 poe, 40 jam. 40 jam hayang tamat jurumiyah sorob pimanaeun kana alfiah mah Imriti Marioto meureun punten bilih kasebat anu kasebat nami. Ya waktu kita memang sempit Bapak Ibu sekalian. 6 tahun 3 tahun ini bukan waktu yang lama untuk anak-anak kita di sini. Walaupun sebagai orang tua seakan-akan seabad. Ya, Bapak Ibu sekalian, baru sepekan juga diantar ke sini sudah pingin telepon lagi gitu kan? Ya, hadirin rahimakumullah. Maka sebagai satu tahapan mencapai sasaran itu, ya, kita perlu memahami pilar-pilarnya. Tentu saja kita meyakini, tetapi keyakinan ini ya, harus dikuatkan keyakinannya. Keikhlasannya dalam berjuang harus dijaga dan ditingkatkan. Semangat untuk merealisasikannya harus dijaga. Kesiapan beramal dan berkorban dalam mewujudkannya. Ini 4 hal. Ya syabab, ya syabab, aina sautukum? Ya syabab, ya gitu ya. Ditanyana bahasa Arab, jawabnya bahasa Sunda. Lah baik gitu. Ya syabab. Perempuannya diam saja. Include ya, makanya ya syababah. Itu seperti pasangan yang gak bisa dipisahkan. Karenanya di dalam Al-Quran tidak disebut zaujatun, gak ada mu'annasnya. Semuanya azwaj, pasangan. Baik menyebut perempuan ataupun menyebut laki-laki disebutnya azwaj. Sudah include pasangan. Nah tentu saja ya masyarakat syabab, posisi pemuda ini harus kita paham bahwa sejak dulu ya, pemuda ini merupakan pilar kebangkitan umat. Bahkan setiap umat, bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat yang lain selalu mengandalkan pemudanya sebagai pilar kebangkitan. Ini kita memasuki abad setelah melewati Islam 100 tahunnya. Bahkan kalau kita hitung tahun Hijriah sudah lewat 100 tahun itu. Maka kata Rasulullah akan hadir mujadid, mujtahid baru setiap 100 tahun. Ini harus disambut dengan pemikiran dan akidah yang benar. Karena kalau tidak, maka yang hari ini banyak jalan, manhaj. Banyak manhajnya, banyak orang-orang yang berambisi untuk seakan-akan mengambil peran itu. Padahal belum tentu lurusnya, belum tentu sahihnya, belum tentu benarnya. Maka pemahaman Islam somimah, Islam yang murni yang hadir pada kalian hari ini itu menjadi asas kalian memilih jalan ke depan. Siapa yang harus diikuti? Walladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim walladzina kafaru yattabi'ul batil. Orang-orang yang tertutup dirinya akan mengikuti kebatilan. Tapi orang-orang yang beriman, yang lurus fikrahnya, yang benar akidahnya, yang adab dan akhlaknya dalam beramal dipakai, insya Allah Allah tunjukkan kepada hak.
Nah, tentu posisi ini harus dipahami bahwa kalian adalah pilar kebangkitan. Kalau kalian ini lemah, maka kebangkitan itu tidak akan segera terwujud. Siap menjadi pilar yang kuat? Ahwat? Nah, itu dong bersuara. Pemuda ini menjadi rahasia kekuatan dalam setiap jalan untuk meraih kesuksesan dan kebangkitan ini. Dan yang mengibarkan panjinya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memilih para pemuda untuk menjadi dutanya. Duta pertama dalam Islam Mus'ab bin Umair. Ya. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat syabab 18 tahun menjadi panglima pasukan. Siapa? Usamah bin Zaid. Mana Usamah? Ada Usamah di sini? Oh, ada. Maksudnya kalian semua Usamah seharusnya 18 tahun. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, ya. Di sini yang hadir di sini mungkin sudah dikalung juga gitu ya. Ada yang sudah balik, ada yang sudah akil balik. Siapa yang sudah balik? Semuanya sudah balik. Saya kira kalau ya ini wisudawan ini ya, santriwan ini ditanya, apakah yang di depannya cantik? Teman-temannya dari Ahwat tidak bisa memungkiri bahwa hatinya mengatakan mereka itu apa? Nah, kalau Ahwat ketawa dan senyum gitu, karena yang di sana ganteng-ganteng gitu kan, itulah balik. Tadi para psikolog mengatakan tidak cukup balik pendidikan itu, kita harus mengantarkan kepada akilnya, sempurna akalnya, sempurna ruhnya, sehat jasadnya, siap mandiri, bermujahadah, gitu kan? Nah, apakah semua muasofat karakter yang dibina di sini dalam tarbiyah di sini sudah hadir dalam diri antum semuanya? Ya silakan dimuhasabah. Hari ini kita adalah merayakan kesuksesan, benar? Seberapa persen kesuksesannya? Ingat, merayakan kesuksesan itu penting. Tetapi bermuhasabah kepada kegagalan itu lebih penting. Hadirkan kembali cita-citanya. Ketika masuk ke pondok pesantren ini, apa yang antum inginkan? Apa yang bapak, ibu, orang tua inginkan kepada anak-anaknya? Apakah sudah tercapai atau belum? Ini perlu dimuhasabah. Ini perlu digali. Bapak ibu sekalian perlu dialog. Berapa target Qur'annya di sini? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana ilmunya? Bagaimana pemikirannya? Bagaimana kemandiriannya? Bagaimana mujahadahnya beribadah? Silakan Bapak Ibu muhasabah. Hari ini sekali lagi kita merayakan kesuksesan anak-anak kita. Tetapi kami meyakini kegagalannya lebih banyak. Menyadari itu harus disadari. Kalau 100% ya, ini Pak Ketua Yayasan, berapa persen kita? Ini harus disadari, dan kesadaran ini akan mengantarkan kita kepada terus memperbaiki pelayanan pondok, memperbaiki para wali santri dalam mengantarkan anak-anaknya, dan memperbaiki tentu adik-adiknya ini yang akan datang. Dan tentu menjadi bahan ke depan antum sekalian yang diwisuda hari ini harus lebih baik lagi di kuliah, di tengah-tengah masyarakat, agar karakter-karakter yang diinginkan ya oleh Islam secara umum, dan karakter-karakter yang diinginkan oleh pondok, karakter-karakter yang ingin dihadirkan oleh muasis pondok ini, Kiai Haji Umum Anwar Sanusi, hadir dalam kehidupan antum seterusnya hatal mamat, sampai mati. Apa yang paling utama? Menjadi rijal dakwah, menjadi dai. Di sini menjadi doktrin apa?
sini menjadi doktrin apa? Doktrinnya. Nahnu du'at qabla kulli syai. Tadi ada yang jurusan informatika, ada yang jurusan apa lagi? Pendidikan khusus apa sih ya? Mungkin Kopassus ya. Tetap saja nahnu du'a. Nah, maka di sini ada konsekuensi sebagai posisi ini. Sebagai pilar kebangkitan ini bagi kalian, maka ada konsekuensinya. Yang pertama konsekuensinya apa? Kasurat wajibatukum. Banyaknya kewajiban kalian. Ya, di sini juga banyak ya. Hampir-hampir kalian itu tidak tidur, benar gak? Hampir-hampir tidak tidur. Saking banyaknya tugas yang harus dilaksanakan. Apalagi yang di organisasi, di hay'ah. Tidurnya paling belakangan, bangunnya paling benar. Atau belakangan juga. Banyaknya kewajiban ini harus ya dilihat. Al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajiban lebih banyak dari waktu yang tersedia. Dan benar 3 tahun 6 tahun itu nggak sampai target kita, harus disadari. Mau bisa bahasa dengan lancar, Qur'annya ingin 30 juz, begitu kan? Tarbiyahnya ingin mantap, menjadi insan kamil. Tapi apa yang terjadi pada diri kita hari ini masih harus terus disempurnakan pada kehidupan selanjutnya. Antum belum selesai. Karena memang pesantren Al-Kautsar ini apa? Memulai. Di sini dimulai segalanya, gitu kan? Atau segalanya bermula di sini. Itu slogan kita. Karenanya ketika antum keluar itu baru mulai berkontribusi untuk agama dan bangsa ini. Tanggung jawab kalian sangat besar. Kewajibannya banyak, tanggung jawabnya besar. Ya paling tidak tanggung jawab kepada diri sendiri. Kullukum ra'in. Bapak Ibu sekalian mengantarkan anak-anak ke sini seakan lama 3 tahun 6 tahun. Ternyata pulang dari sini anak-anak lebih jauh Bapak Ibu. Kuliah mungkin bahkan ke luar negeri. Sedihnya sama enggak kira-kira? Ya dulu mengantar ke sini sangat sedih. Karena gak tergambar apa yang akan didapatkan oleh anak-anak. Nanti bisa bekerja enggak ya keluar dari pesantren. Pasti ada kekhawatiran itu. Nanti lebih jauh lagi anak-anak kita ini. Lebih jauh lagi dari kita secara fisik. Tetapi mungkin tumakninahnya, itmi'nannya lebih. Karena harapannya hari ini antum semuanya sudah soleh-solehah, sudah mandiri, sudah siap berkarya. Jadi di manapun berada orang tua kalian harapannya tenang. Itu kan? Teboga duit ge hirup insya Allah. Gitu ya. Keluar aliyah masih minta jajan? Jangan. Paling tidak cukuplah biaya kuliah orang tua ini. Kan sudah diajarkan. Qadirun alal kasbi. Manya meuli celana dalam yang tak keneh ka umi. Ya. Setelah ini itu harus dipikirkan. Tanggung jawab kalian lebih besar. Hak umat, ya hak umat yang harus kalian tunaikan berlipat. Di sini mungkin hanya tuntutan keteladanan dari adik-adiknya, tuntutan keteladanan yang harus hadir karena ingin nilainya bagus. Di tengah-tengah masyarakat, tuntutan itu tanpa nilai, tanpa pujian, tanpa apapun. Tapi kalian harus tetap hadir dan tunaikan haknya. Siap? Yang PPM-nya benar,
mungkin siap. Yang PPM-nya tidur aja, nyumput, silakan. Ini muhasabah lagi ya. Amanat yang terpikul di pundak kalian semakin berat. Sakulatul amanah. Ya. Ya, kemudian apa konsekuensinya? Kalian harus terus berpikir panjang dalam memutuskan, dalam mengambil sikap. Amalnya harus lebih banyak. Di sini dilatihkan. Setelah keluar dari sini, nah, itu bagaimana? Apakah duhanya, qiyamul lailnya, tilawahnya masih tetap seperti itu? Amalnya, maksuratnya, zikirnya, membaca bukunya, itu harus terus hadir. Dan akan ditambah lagi dengan kewajiban yang lain. Tetapi kita tidak berharap kalian hanya baina kosan wa kampusan. Hanya hidup di antara kosan dan kampus. Tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak mau berorganisasi. Lingkungannya tidak disentuh. Apatis. Untuk apa hadir menjadi santri Al-Kausar? Kita tidak berharap. Ustadz Omong selalu mengharapkan kalian menjadi orang yang paling bermanfaat untuk lingkungannya. Setelah kuliah, pekerjaan kalian bukannya kosan dan kampus, tapi ada ruang-ruang lain yang harus diisi oleh kalian. Ya. Nah, sehingga kalian di sini bukan hanya menghafal syair-syair, bukan hanya menghafal Al-Quran tanpa amal. Laisa durusun tuhfat, itu bukan pelajaran-pelajaran yang hanya dihafal, walakin kalimatun tunaffat, itu adalah kalimat-kalimat yang harus dilaksanakan. Itu adalah instruksi-instruksi amal oleh kalian ya. Itu adalah kajian-kajian yang kemudian setelah ini menjadi instruksi yang harus diselesaikan amanahnya. Peran santri dari dulu sampai sekarang dan seterusnya harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya di Mars kita begitu ya, siap menjadi pemimpin, tidak apatis dengan berbangsa dan bernegara, menjaga negara, menjaga tanah air, menjaga umat. Dari masjid sampai ke pendopo wali kota, itu adalah tugas kalian yang harus diraih. Ya, karena karakter santri yang harus dihadirkan ya, ilmu, kerja, saling mendukung, keteladanan, kepemimpinan, pengorbanan, konstruktif dalam berpikir, persuasif dalam berargumentasi, suka memberi baik moral maupun materi, melayani. Ya, inilah santri sejak dulu. Nah, karenanya yang selanjutnya ini pesan buat santriwan dan santriwati, pelajari kembali hakikatnya. Yang pertama ada hakikat ilmu dan keutamaannya. Baca kembali ta'alim-ta'alimnya ya, di mutolaah, di murajaah. Itu yang pertama, hakikat ilmu dan keutamaannya. Niat belajarnya, memilih guru, ilmu, teman, dan ketabahan dalam belajar, itu dilihat lagi. Menghormati ilmu dan ulama. Halo kelas 9, simpan HP-nya. Ini hari terakhir antum di sini, masih begitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wali santri kelas 9, ada PR banyak bagi Bapak Ibu sekalian.
belum selfian ya nanti. Dengarkan, renungkan. Ini bukan perayaan kesuksesan. Ini adalah muhasabah kegagalan antum. Muhasabah kegagalan kita. Itu sekali lagi. Oke, kita berbahagia. Kita menangis bahagia dengan kesuksesan-kesuksesan yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya tekankan, ada banyak cita-cita antum yang belum selesai. Bahkan lebih banyak daripada yang kita rayakan hari ini. Ya. Maka kesungguhan, mujahadah, istimror, kontinuitas, minat yang kuat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu mana saat-saat terbaik untuk belajar, kasih sayang, saling memberi nasihat dengan temannya, warok. Ini dilatih semua di sini. Niat, luruskan kembali niatnya. Warok, bersihkan daging antum. Bersihkan pikiran dan hati dan darahnya. Mungkin ada makanan temannya yang termakan, ada bajunya temannya yang digosok terus dipakai sholat, ya, sama biasa santri mah. Ikhlaskan ya, biar kedepannya antum barokah. Dan terutama mohon maaf, hormat kepada lembaga dan pendiri lembaga dan para guru. Ini terakhir pesan untuk para santriwan. Jangan putuskan silaturahim dengan pondok, apalagi tidak mengakui diri sebagai alumni. Ada saya mah bukan murid Ustadz umum, saya mah bukan santri Al-Kausar, ijazahnya jelas lulusan pondok pesantren Al-Kausar, tapi tengaku putus. Apa yang terputus? Yang terpenting yang terputus di situ apa? Doa. Ketika kalian memutuskan diri dari sini, maka doa ustadz-ustadzah kalian itu terputus. Tetapi ketika kita terus menyambungkan, paling tidak menyambungkan hati, menyambungkan silaturahim, maka doa para asatid ini, doa anak-anaknya ustadz umum ini terus nyambung sama antum. Karena terus apa? Kita terus mengaitkan diri sebagai murid. Kita terus mengaitkan diri sebagai al-fakir ya kepada guru-guru kita. Jangan sampai memutus, ngampleng, la salam walakala, tidak ada kabar apa-apa, gitu ya. Untung kalau tiba-tiba datang bawa istrinya, anaknya udah banyak, itu tiba-tiba ada itu. Ini mah tiba-tiba juga gak ada, gitu ya. Sekian tahun ngiles. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan, kita sebagai orang tua, mari jaga yang pertama ya, tega Bu. Sebagai orang tua harus tega, tapi lain tegaan. Ini kalau tega itu ya lepas gitu ya, lepas. Anak saya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi mun tegaan mah tara dibekelan Bu. Eta tegaan. Nitipkeun anaknya kemudian
melepaskan segalanya, tegaan. Sampai anaknya kemudian apa? Mau sikat gigi, ngambil odol temennya. Mau makan, belum bayar untuk makannya. Kira-kira anak ibu makan makanan jatah siapa? Ini hari ini harus kita beristighfar. Dan itu yang menghalangi ilmu barokah. Ya, di sini sering beberapa kali saya sampaikan, antum hati-hati makan, jajan. Ada temennya aja yang lihat dan kemudian terbersit dalam dirinya. Oh, si eta jajan anu urang hayang terus tadi bere eta teh kurang barokahna teh, Bu. Terus kalau bulan-bulan kira-kira untuk makannya gak hadir ke sini, itu bukan tegaan. Tega itu melepas ruhnya, melepas jiwanya, melepas jasadnya, tapi tidak membiarkannya hidup sendirian. Gak dilongok, gak ditengok, gak dibekelin, gak di apa ya, gak ditoel, gak ditelepon sama lembaga juga gak jawab. Ini perjalanan anak-anak kita masih panjang. Siapkan, insya Allah ya, infak kita untuk anak-anak kita itu bukan hanya untuk hidup mereka setahun, 3 tahun, 6 tahun. Enggak. Bekal kita untuk mereka itu karena memperpanjang generasi yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperpanjang generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan infak Bapak Ibu sekalian itu yang kembali kepada anak-anaknya juga, itu adalah infak jihad fisabilillah. Mari ikhlaskan semuanya. Ya, kedua tentu saja ikhlas. Sebagaimana kita sadar bahwa anak yang kita didik, yang kita ajar menjalani proses pendidikan. Dilatih, ditempa, diurus, ditugaskan, dibatasi waktu tidurnya dan sebagainya. Ya, mungkin kadang-kadang kita bagaimana tidurnya, bagaimana makannya hadir dalam benak kita di rumah. Pekan ini anak kita makan daging enggak ya gitu. Minum susu enggak ya gitu. Ya, Bu. Tidurnya di kasur deplek. Mungkin di rumah ada spring bed yang nyaman. Yang ikhlas, Bu. Insya Allah mereka ahli surga. Sarirnya sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang hafid Quran. Apalagi yang hafid Quran, yang hafal Quran. Jangankan dia, ibu aja dapat mahkotanya nanti di surga. Hantarkan dengan ikhlas. Rayakan kesuksesannya dan muhasabah kegagalannya. Mari bertawakal terus kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa zaman yang dihadapi oleh anak-anak kita ini bukan zaman yang mudah. Bukan zaman yang mudah. Zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan bukannya fitnah dunia, fitnah din, fitnah agama hadir hari ini di tengah-tengah kita. Fitnah pemikiran, fitnah akidah, fitnah akhlak. Itu tantangan yang mereka akan hadapi di kampus, di tengah-tengah masyarakat, dalam berbangsa bernegara. Mari tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya. Apa tawakal dan ikhtiar kita sebagai orang tua? Panjatkan doa untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Doa kita untuk mereka ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya, kita baca bagaimana para ulama kita bertanya kepada beberapa ustadz. Saya juga begitu kadang-kadang ada anaknya curhat,
Ini saya menghafal itu susah banget gitu ya. Ternyata apa sih maksiat santri di pesantren, Bu? Paling itu salaman ke guru gitu ya. Atau konflik dengan temennya. Ternyata yang menghalangi hafalan mereka itu maksiat orang tuanya, dosa-dosa orang tuanya. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum amwalin wa banin. Anak-anak itu kita ingin anak-anak soleh, ternyata kuncinya apa? Banyak istighfar untuk anak-anak kita. Bisa jadi hari ini mereka tidak selesai 30 juz, tidak selesai sekian juz sesuai dengan target. Bukan salah mereka, Pak, Ibu. Bisa jadi itu adalah kesalahan kita. Kurang memberi harta yang halal, kurang ikhlas memberikan bekalnya, kurang istighfar untuk mereka, ya itulah hasilnya. Ya mudah-mudahan ke depan waktu-waktu yang hadir kepada mereka adalah waktu-waktu yang barokah, waktu-waktu yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan. Ya, ikhtiarkan. Yang keempat, ikhtiar. Imam Syafi'i berpesan mengenai syarat menuntut ilmu adalah dirham. Insya Allah semua yang dibayarkan Bapak Ibu sekalian kembali kepada anak-anak kita dan sekali lagi menjadi infak jihad fisabilillah. Itulah ikhtiar kita selama ini. Dan yang kelima, ya ini percaya, Bu. Bapak Ibu sekalian percaya. Ya, anak-anak ini mungkin diiqab, dihukum di sini. Yang tidak sanggup kami kembalikan kepada Ibu sekalian. Mohon maaf. Tapi sikoh saling mempercayai antara ulama, antara guru, ya, dan orang tua ini poin penting. Karena banyak anak-anak kita yang ternyata mengadu. Dan bahkan modus, Bapak Ibu sekalian, modusnya macam-macam. Ada yang memberikan tawaran, saya mau mondok terus, tapi dengan syarat anu-anu. Saya mau anu, tapi dengan syarat anu. Atau modus apa pulang sakit gitu ya, sakit terus-terusan. Setiap hari Senin banyak yang sakit gitu ibu-ibu ya, ibu guru ya. Sadar ya santriwati ya. Mungkin di antara kalian yang ada, oh sakit saya, padahal mah masih bisa ngelengkah. Itu kalau kita kehilangan kepercayaan, maka kita akan percaya kepada modus-modus itu. Dan akhirnya apa? Terjadi konflik antara orang tua dan pondok. Kami merasakan Bapak Ibu sekalian, berat berkonflik dengan orang tua itu. Tetapi kami harus memutuskan kepada si A, kepada si B, dan seterusnya. Agar proses di sini belajar atau proses transformasi segala halnya di sini berjalan dengan baik. Ya, saya kira ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja ini bagi kita semuanya, terkhusus untuk saya. Saya juga punya anak santri gitu ya. Di sini juga ada si kelas 11. Di pesantren yang lain ada juga. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang mendapatkan irsyadat, petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan
kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya bersama keluarga kita, hum wa azwajuhum tuhbarun, hum wa azwajuhum wa dzurriyyatuhum. Ya. Kalian dengan istri-istri kalian, dengan anak-anak kalian, dengan keturunan kalian, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak di surganya. Tidak apa-apa di dunia ini terpisah, tetapi Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita nanti di kebahagiaan yang abadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.